ini. Berarti sekarang Oh, jangan-jangan Moskow mau diambil. Nah, bisa. Tapi kalau Moskow tidak dipakai, karir Dichel. Tapi Karinya juga kan power. Kan lebih prefer buat Kari daripada Moskow. tapi kan tadi udah coba. Iya, 2 game. Ya udah, biar mereka pikir lawan Arlott gimana. Bener gak? Karena Tuh, biar mereka pikir lawan Arlott gimana. Karena Arlott selalu ada di tiap game. Ini juga sebenarnya menurutku ya, kalau mereka Gaimin mereka sadar. Menurutku bandnya itu hero-heronya si Fumiga sih. Akai Moskow dulu juga nggak sih? Dibandingkan dengan Lancelot yang diambil, Ya, itu oke juga. Akai Moskow kayaknya lebih make sense. Jangannya terakhiran aja lah nanti ya. Iya. Jangannya ngikut ya nanti ya mau tank atau assassin. Tahu ya kalau enggak ya bener yang kayak Budi bilang, tapi keempat aja biar enggak langsung bener-bener habis jungle. Oke. Moskow Dinai. Itu good pick sih kalau Moskow. Kalau jadi Oh, Ayah. I've been waiting for you. Kayak kan. Ayah kan. Wow. Mereka Membiarkan Akainya. Membiarkan Moskownya. membiarkan banyak hal. Banyak. Dan ini bakal muncul Akai dan Moskow. Akai Moskow. Akai Moskow. Akai Moskow. Karena dengan adanya Hayabusa, kalau Akai jadi jungle itu tetap bagus. Iya. picknya. Buat Vitality tetap big win banget untuk Vitality-nya. Yuk, Akai Moskow. Nggak perlu ragu. Nggak usah ragu Gak sama usah sekali. ragu. Selangkah, Arlott juga. selangkah lebih dekat ya, menuju ke champion lah. And it works terus perfectly. Iya. Iya. Ada partnernya juga Arlo. Akai 1, yuk Moskow 2. Enter the stage. Atau mau coba yang lain, pengen parsial. Udah template aja. Ini udah emang bener-bener mereka cuma pengen jadi champion, mereka pengen 100% game rate. Iya. Nah ini yang kayak kita mungkin agak sedikit loss dari Gaimin ya. Mereka sudah ngeliat nih kan Arlotnya selalu dipakai juga. Iya. Tapi gak ada pembatasan terhadap Arlot yang menurutku cukup nyaman dipakai dengan Fumi yang nge-spam Arlot terus dari tadi. Atau jangan-jangan ini Sama waktunya. Uranus dan di-switching. Ya, atau jangan-jangan ini waktunya om. Apa? Biar Arlott ini shutdown, Cita Roma. Dia nggak bisa dash. Beda Pove. Oh, obvious. Nah, oke masih belum jawaban kalau buat Povius. Enggak, iya, aku juga Masih belum. bukan jawaban yang tepat. Tapi kenapa mereka langsung ke Poveus? Big five-nya Bude yang mau dicari. Mereka ingin lagi-lagi memperkuat tim fight 5-nya, tapi mereka harus sebenarnya mencari jawabannya malah untuk split push. Karena tim fight 5 itu kelemahannya ada di split push Bude, dan kita tahu ada Moskow. Ya, dan juga Povius di sini yang berarti akhirnya bakal ditendang masuk ke jungle. Wah. Cuma jadi roamer dia. Ngapain nih? Kayaknya Udah bakal ada bahaya Povius. kalau akhirnya jungle dan satu hero pick off-nya bakal ada lagi kayak cowok atau hero screaming deh, let's say. Karena itu bakal menyulitkan banget untuk teman-teman dari Gaming Gladiator untuk bisa menjangkau ke Moskow. Makin berat lagi jadi. Tapi mereka menggunakan las ini sesuai dengan masih template dari Gaming Gladiator juga. Iya. Itu Cusin. masih pede gitu ya, berarti. Iya. Karena untuk banningnya sendiri pun ya kita melihat Cusin nih agak sedikit dibatasi. Bakal ada lagi satu hero yang jalan kaki lagi kemungkinan yang bisa dipakai. Ya atau itu tadi memang karena akanya bakal ditaruh di jungler. Ya daripada mereka pusing melawan dengan hero yang bisa pakai Nether Flare, up down ya mending langsung di cut off ya. Tapi assassin dulu yang masih di Dihabisin. 1 2 3. Akai jungle. Iya mau gak mau. Iya. Mau gak mau. Tinggal aku penasaran di hero roamernya berarti. Apakah cowok lagi? Aku suka Matilda deh. Matilda. Matil. Wah. Gimana kalau Florin? Florin juga bagus, bahkan Estes pun aku suka. Karena sangat sulit untuk bisa langsung nge-burst ya, kecuali Estesnya ini ke gap ya. Yang Dengan penting menurutku Farsianya sih om. Farsianya harus diambil sama tim Vitality. Tapi seru banget ya, dari kayak Parsia dicuekin, Baxia dicuekin. Baxia sih Budi yang paling Makanya, Ah ini bisa kayak Baxia. Baxia kehilangan popularitas di Grand Final. Ya, beda sih, sim laki-laki dan sim perempuan emang beda jauh. Ada beberapa hero yang di laki-laki populer banget, Iya. tapi di ladies nggak terlalu populer. Kebalikannya, di ladies populer banget, di laki-laki nggak terlalu populer. Contoh yang populer di ladies, Hari, karena hero power dari ini sini Panda. mostly rata-rata ladies suka Kari karena emang buat di late game-nya secure banget killnya, Bro. Kayak lebih gampang aja buat nge-kill siapapun. Mau Tanpa setebel batasan. apapun, Iya. mau siapa aja, Mau siapa gas. Oke, tapi udah securing berarti untuk late game. Tapi late game di kiri juga ada Moskow. Iya, itu dia. Nikmati dengan Moskov ya. Panjangin lane bisa, kalau musuh meleng dikit, gamenya selesai. Dipakai Gaming Gladiator. Oh, Matilda Ada Nika, Povius. Matilda Nika tadi. Sama berpikir nih rumors. Oke. Kayak nanti last pick-nya malah ke Faramis. Atau dia ngedinai aja tadi Matildanya.
daripada dipakai. Betul. Aduh, jadi kayak dilematik sih. Kalau aku merasa Vitality bisa bawain Glue, tapi last pick-nya dari Gladiator itu bisa Faramis. Jadi kayak agak ngerepotin buat Glue. Oke. Ya kalau enggak ya mereka harus main normal juga kan. Siapa lagi? Tank jungler yang masih available. Xbox. Xbox. Cici. Arotnya untuk di rover dan Kadita. efek sisinya banyak Bude sekarang. Game sebelumnya sempat di-ban dan sekarang dipakai 5 hero kombinasi di Vitality, securing game ini berapa persen mengangkat piala setelah game ini dengan 5 hero ini. Wow, 99% sih. Aduh, saya tambahin 1B 100% gak sih? Berapa persen guys? Tulis di kolom komentar. Bude penasaran banget gimana dengan 5 komposisi yang seger dan baru. Ya, karena mereka mainin crowd control yang banyak banget ya. Iya, ini connect semua. Tapi gimana halnya dengan Gaming Gladiator? Main pick off kalau gagal kelar. Bye. Ya, baik. Ini yang penting gimana caranya Matilda sama Valentinanya bisa online dulu. Yap. Gak kalah landing aja dulu. Gak kalah landing aja. Iya, kalau kalah landing ya udah bye-bye. Suka Vitality dari dua-duanya. Iya, Bang. Banget, pakai kata banget. Satu langkah lagi bagaimana dari Vitality akan melangkah menuju kejuaraan atau bagaimana langsung saja kita cari tahu bersama dengan para caster di sana 40 dan Aul. Oke, last round. Ya, Kalau memang round ini bisa dimenangkan oleh Vitality, selesai semua. udah kita pulang cepet aja yuk. Tamat mereka. Yuk kita kawal ya. Match point untuk tim Vitality. Satu game lagi yang mereka butuhkan untuk mengangkat piala di tempat yang pernah membuat mereka terluka. Yap. Mereka kembali. Mereka hadir dengan kekuatan yang jauh lebih optimal dan hari ini akankah itu semua bisa dibuktikan. Jadi langsung saja satu round lagi. Golden Road di depan mata. Akankah menjadi nyata? Tanpa adanya game lose satupun, ini akan menjadi perjalanan yang cukup mulus pastinya. Tapi ya kalau ngeliat dari ini dia plot twist demi plot twist dari setiap draft yang dibawakan oleh tim Vitality. Enak banget ya Coach Ilyas ya. Punya player pool hero-nya banyak. Betul, karena biasanya dari coach ini kan mereka punya banyak pemikiran, tapi mungkin itu nggak bisa diimplementasikan secara langsung ke player kan. Tapi ternyata kreativitas yang dimiliki pula oleh Ilyas bisa dieksekusi gitu. Benar-benar bisa dijalankan semuanya. Kalau kita lihat dari game-game sebelumnya kan Arlot kebanyakan di tangannya Fumieko kan. Iya. Nah sekarang udah diplot lagi nih dengan di tangan dari Vivian. Iya, Akainya sekarang pindah ke FIFA. Itu dia. Jadi ya butuh apa bisa dieksekusi dengan baik. Tapi kalau kita ngeliat dari 3 lini yang berbeda nih, terlihat ya untuk Fumieko yang memang agak sedikit kenampung, sementara dengan adanya rotasi juga yang dilakukan oleh Ashley. Beda tipe nih, akhirnya kita ngeliat Ashley pakai hero support. Yap. Kalau tadi kan emang dari heavy CC ya. Dari kemarin tank gede Tank gede heavy CC semua kan yang digunakan dari kemarin. Nah, sekarang support lagi berubah. Tapi 3 Purify yang udah digunakan oleh Gaming Gladiator. 3 Purify yang bisa banyak banget karena sisinya dari tim Vitality nih. Mau ada Petrify, Rough Wave, Heavy Spin, semuanya. Semua hero dari tim Vitality ini punya sisi. Kalau kombinasinya jalan semua, ini menjadi chaining yang begitu mengerikan dari Gaming Gladiators. Yap. Oke, akan seperti apa? Satu yang terakhir ya, di mana Ashley masih dikejar habis-habisan dan Fumieko cukup sabar. Yap, Balik lagi. wah ini aslinya udah ke trigger Purify loh. Ya. Karena tadi memang udah mulai diserimpet juga dengan Yoyo Blitz ya dari Fumieko-nya. Dan Turtle sudah mulai dicicil oleh Vival. Udah Oke. mandiri aja dia. Dan sekarang kita lihat sini, siapa targetnya, siapa yang akan merasakan water boom di bawah. Tepat ke hadapannya nih. Seger tuh ya. Seger tapi yang segar-segar juga balik dari tim Vitality. Turtle yang pertama didapatkan tanpa adanya kontes upaya yang bisa dilakukan oleh Gaming Gladiators cukup mulus sejauh ini. Oke, ada happy spin kali ini yang emang benar-benar diambil oleh Sayori. Adu lagi nih ya. Dari tadi kalau kita ngelihat Sayori dengan Valentina ketemu sama Akai, selalu heavy spin yang menjadi pilihannya. Sementara di era bottom lane sudah mulai terjadi juga adanya bala bantuan dari kedua belah roamer untuk bisa memanjakan kembali god laner mereka masing-masing. Dan Chell Weh, itu dia Vivian di tempat berbeda. Ria menjadi korban dan di bagian bawah. Final Flash yang pada akhirnya membuat Panda selesai. Yap, walaupun itu ngebuat dari Spirit of Instruction jadi nggak kena ya, tapi minimal lah pandanya yang hilang loh, ini gold linernya dan Nicolette. Oke, Vivian ada satu shadow kill dikeluarkan, damage yang terbagi dan masih
Selamat dua-duanya. Nicolette percobaan kedua pun masih gagal. Ngilu tuh ya, tapi memang HP-nya masih ada cukup banyak juga untuk Chell sehingga Phantom Shuriken masih belum cukup damage untuk langsung bisa ditumbangkan. Target ke sini sepertinya bukan menjadi pilihan yang tepat ya karena masih bisa kabur juga. Dan Gaming Gladiators mereka harus berpikir secara jernih. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk setidaknya mencuri 1 poin terlebih dahulu. Karena kalau enggak, mereka dalam keadaan under terus dan juga mau inisiasi terus, mau kontes terus. Ini bakal susah untuk mereka. Ya. Oke. Selalu mencoba ya dari tadi Gaming Gladiator juga dengan apapun resiko yang mereka hadapi. Cuman sejauh ini resiko yang mereka ambil emang mereka terima semua resikonya. Tanggung. Ditanggung bener sama mereka gitu loh. Bener semuanya. Oke, dan itu dia Rockwave. Kembali harus merasakan bagaimana segernya air yang memang dibawa oleh Cini. Ini dari pantai selatan lagi kan jauh ya. Sampai ke sini deh ya dan turun full plating, dapetin juga kehancuran satu buah outer topnya juga di bawah menit yang kelima. Ini ngebuat dari Gaming Gladiators lagi-lagi mereka nggak punya jawaban untuk gimana caranya menanggulangi. Pertama ya adalah trapping moment dari Cini-nya. Ini siapa yang mau ditugaskan untuk cari vision? Arya di depan, dia dimakan. Arya tadi tuh baru mau coba tuh masuk ke rumput selesai. Oke, ini dia Sayori dipanggil. Dan Fumeko sudah langsung menjadi sebuah barikat yang cukup baik. Tapi Sri Sinigel dikeluarkan pula. Ashley dipaksa untuk mundur. Apa yang akan terjadi? Purify. Iya, dan Purify ya. Masalahnya gini, Cini tahu Ashley masih ada Purify. Purify-nya ke-trigger, tapi tidak dengan Rock Wave. Oke. SOD enggak sih, harusnya terlalu berbahaya ya kalau masuk ke dalam area defense dari Gaming Gladiators juga sekarang. Dan melihat tanpa adanya point kill nih, belum ada objektif sama sekali yang bisa didapetin. Arya harus mencari posisi dan tugas Arya di sini susah banget sih. Karena kita tahu Matilda ini buat buka vision akan semakin sulit ya. Dan Arya dari tadi jadi korban, udah menelan point dead 2 kali. Area River coba untuk dikuasai juga oleh aslinya. Oke, dan itu dia Rockwave pun terlihat kembali berhasil mendapatkan karakter yang memang Purify-nya tidak ada. Itu dia informasi, baru dikomit dengan Rockwave dan Petrify di saat tidak ada Purify. Wah, enak banget. Waktunya tepat dia dan trigger banget, gak terlalu yang buru-buru tapi seenggaknya ada sedikit nafas dari Panda untuk bisa mencuri satu buah poin objektif yaitu turret outer di arah top lane, walaupun memang akhirnya di mirror juga sama Chell di arah bawah. Yap. Sementara sekarang Chell akan terus-terusan. Chell dengan Moskov dia jarang banget ikut war ya. Iya, dia lebih 3 kali loh dia dengan ini menggunakan di grand final ini kan. Jarang banget ikut team fight gitu. Yang pertama dia fokus Aran. Yang kedua tadi penggunaan ada team fight sekali. Dan ini belum ada nih kelihatan sama-sama. Fokusnya turret dulu ya, sambil farming soalnya kan. Iya. Nantinya dia bisa join the fight kalau memang dibutuhkan, tinggal spare of distraction. Kalau kena. Tapi so far kena terus. Oke, dan sekarang Chell di bagian bawah dikorek oleh 2 orang sekaligus, tapi masih ada Flicker tadi menyelamatkan pergerakan dari Chell. Serpent Eagle ya yang memang dikeluarin juga sama Ashley, belum berhasil untuk bisa menjadi initiator, tapi Cini. Oke, dan Cini mau tidak mau harus mengeluarkan Rockwave guna untuk bisa menyelamatkan diri. Dan sekarang itu pada berbeda. Arya sendirian tertinggal harus dipanggil oleh Ashley. Ada kalau tidak mungkin ada hal yang berbahaya. Enggak, ternyata masih pede mereka. Ini Purify-nya ke-trigger loh dari Panda. Ini bakal bisa jadi target berikutnya nih nantinya dari tim Vitality untuk langsung menuju ke arah Kari. Tuh lihat di atas tuh, enak banget. Fumeko sendirian cuek. Iya ya. DPS-nya kenceng juga soalnya kan, enak ya buat ngancurin turret. Lagi ya, lagi loh. Sering loh. Oh, defense di menit 7 hilang. Ya, jadi benar-benar ini kelihatan banget gap-nya ya. Gaming Gladiators mereka sangat sulit untuk bisa memainkan macro play mereka. Jadi benar-benar dimainin terus sama tim Vitality. Dan ini dia pertempuran akan terjadi kembali, tapi Cini tidak sempat untuk bisa mengeluarkan lagi Kara dari satu Rockwave yang dimiliki. Sayori bersatu bisa menyelamatkan diri dan Sayori tidak bisa lagi menyelamatkan diri, dan Arya memakai Kara mana? Arya masih berjuang dan Arya pun lenyap seketika satu untuk 2 point kill. One way ticket loh Nicolette, hati-hati. Oke, Nicolette bersembunyi. Nicolette masih cukup sabar. Ada satu core shadow dan sekarang Phantom Shuriken bahkan shadow kill dikeluarkan pula, tapi Chell yang masih bertahan. Barusan final flash dari Vivian masih miss. Ya tapi itu ngebuat dari akhirnya damage shadow kill-nya kebagi jadi 3 orang. Sehingga Chell-nya nggak tumbang karena Chell udah nggak ada lagi dari segi flicker untuk melepaskan diri dari shadow kill. Milik Nicolette yang bisa dilakukan adalah berbagi damage dan teman-temannya mau dibagi. Dan itu yang menjadi poin yang sangat-sangat mahal nih kita dengan Tandar Lane-nya.
Bermula dari majunya juga kopian IMU terhadap Heavy Spin dari Sayuri. Tapi perlu diingat, walaupun dia kopinya ke arah Heavy Spin, dia nggak sedurable itu. One way ticket dari Povius, dia bisa masuk, tapi jarang bisa pulang, apalagi tim Vitality. Mereka udah punya damage yang cukup juga untuk nembangin Arya. Oke. Mungkin ada hal yang berbeda nggak kira-kira kalau dia nggak nge-copy Heavy Spin? Iya, bisa cari angle yang lain kalau menurut aku. Oke, dia mau coba untuk inisiasi, tapi kan nggak selalu melulu karena di saat ada Valentina untuk nge-react Akai, selalu Heavy Spin loh. Jarang banget kita ngelihat yang lain. Karena kan kalau mungkin adanya Rogue Wave, dia bisa buat escape. Atau ya buat adanya Oke, Nicolette masih ada shadow kill tadi yang dikeluarkan, dan Nicolette tidak akan bisa bertahan walaupun ada 3 player tepat di belakangnya. Tidak bisa Nicolette. Ini Sisterhood gila banget sih. Itu tadi tumbangnya kena Petrify juga loh. Di Petri itu bener-bener. Dan hilang langsung dengan daya damage dari Chell juga. Lord terbuka dengan cukup lebar karena Game Gladiators mereka tidak memiliki sang jungler dalam waktu 10 detik ke depan. Dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, dan Game Gladiators juga mereka nggak bisa melakukan gangguan terhadap Lordnya. Mencari angle yang lain lagi. Oke. Ini dia. Lord sudah berhasil didapatkan. Ini susah banget sih. Game Gladiators mereka harus bisa melupakan bahwa ini adalah match point. Betul. Ini match point loh. Penting banget memang, tapi kayak jadinya agak ke pressure. Sakit banget itu Arya. Gak bakal bisa bertahan Arya. Harus merasakan akibatnya, dan sekarang shadow kill dikeluarkan kembali. Final slash dari Vivian. Itu ancang-ancang kalau misalkan Nicolette balik lagi. Itu ini aja defensif belakang. Ancang-ancang kalau balik lagi dia kena final slash. Gak apa-apa karena cooldownnya juga cepet kok. Dan di top lane Lordnya sudah muncul. Lagi-lagi masalahnya di top lane Holy defense-nya udah gak ada. Ke-trigger tadi di menit yang ke-7 dan Game Gladiators seperti keteteran gitu loh. Mau main lane jauh gak bisa karena Nicolette-nya juga harus farming dulu di jungle. Mau mainin lane-nya juga masih belum waktunya harusnya. Dan akhirnya banyak lane-lane yang terbengkalai sehingga akhirnya Game Gladiators mereka kewalahan. Oke. Dan sekarang coba lihat ada Crescent Call tadi memberikan ke arah 2 player. Tertinggal. Heavy Spin dikeluarkan guna untuk bisa memberikan coveran agar tidak ada yang bisa masuk tadi dari tim Vitality. Webman di bagian bawah, di bagian tengah masih belum bisa masuk jauh lebih dalam, tapi Lord akan segera hadir. Ya, tapi bawahnya lane-nya agak sedikit ketahan. Yang tangannya udah masuk dan men-trigger Holy Defense di area mid lane. Wah. Oke, Ashley, what happened? Dan ini dia 2 player dari Game Gladiator hilang seketika, dan satu veteran di bagian atas pun sudah dihancurkan, dan mereka sudah memiliki Lord. Mereka sudah bisa menjadi juara dari AWI. Ini saja 2 player saja di kelas.